Di zaman dulu, kecantikan wanita-wanita Sirkasia ini jadi standar kecantikan yang ideal. Dan salah satu pemimpin perlawanan Sirkasia yang paling terkenal adalah beliau, namanya Imam. Kita kan kemarin sempat bahas tentang kekaisaran Rusia dikit ya, di video yang ngebahas hubungan Rusia-Ukraina. Nah, ternyata dari situ gue lihat ada beberapa request yang minta bahas Sitsekun. Minta bahas pembantaian yang dilakukan kekaisaran Rusia ke muslim-muslim Sirkasia. Oke, menarik ini. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kejadian Sitsekun ini di Learning by Googling. Sebenarnya pembantaian Sirkasia ini mulai naik lagi isunya di tahun 2014. Waktu diadain Olimpiade musim dingin di kota Sochi, Rusia. Menurut Smithsonian Magazine, waktu itu etnis Edik yang ada di sana merasa kalau Olimpiade ini buat mereka adalah sebuah penghinaan. Kenapa jadi penghinaan? Karena Olimpiade ini, pesta olahraga ini, bertepatan dengan 150 tahun pembersihan dan pembantaian etnis Edik yang berlangsung dari tahun 1864 sampai 1867. Waktu itu, etnis Edik yang sebenarnya adalah penduduk asli wilayah Sirkasia malah diusir dan dibantai sama kekaisaran Rusia. Waduh. Menurut The Economist, kota Sochi ini dipercaya dulunya adalah ibu kota bangsa Sirkasia. Dan yang bikin mereka makin marah, ternyata arena olahraga ski yang dibangun di Krasnaya Poliana itu dibangun di atas kuburan massal korban pembantaian Rusia dulu. Ya kalau gini emang jadi berasa wajar kalau mereka marah ya. Nah, etnis Edik sendiri emang merupakan nama panggilan buat orang-orang Sirkasia. Jadi ya terserah lu mau nyebutnya apa. Mau nyebut etnis Edik, etnis Sirkasia, orang-orang Sirkasia, itu semuanya sama aja. Etnis ini terdiri dari 12 suku, yang masing-masing sukunya tinggal di wilayah kekuasaan mereka masing-masing, yang membentang dari wilayah Kaukasus Utara sampai pantai timur Laut Hitam. Nah, wilayah inilah yang dulu dikenal dengan nama Sirkasia. Terus, 12 suku tadi, kalau di bendera Sirkasia, dilambangkan dengan 12 bintang emas. Digambar di atas benderanya yang berwarna hijau. Ini kelihatan kan ya bintangnya ya? Terus kenapa mereka dibantai? Nah, ini. Beberapa sumber mengaitkan nasib bangsa Sirkasia ini dengan kecantikan wanita-wanitanya. Menurut buku Seyahatname, karya Evliya Celebi, di zaman dulu kecantikan wanita-wanita Sirkasia ini jadi standar kecantikan yang ideal. Ini semua berawal gara-gara kedatangan pelaut dari Genoa di abad ke-15 ke pantai Sirkasia. Dari situ, pelaut-pelaut ini yang nyebar cerita tentang kecantikan wanita Sirkasia ke seluruh dunia. Mereka ngebawa cerita tentang kecantikan wanita yang hidup di pegunungan Kaukasus. Sayangnya, gara-gara jadi terkenal, akhirnya banyak dari wanita-wanita Sirkasia ini yang malah ditangkepin buat dijadiin budak. Khususnya waktu itu sama Rusia, sama kerajaan Safawiyah, dan sama kerajaan Qajar yang merupakan dua dinasti besar di tanah Persia waktu itu. Wah, mulai nih kelakuan manusia ya. Tapi terus derajat wanita Sirkasia ini jadi naik lagi setelah banyak dari mereka yang jadi istri beberapa sultan Ottoman, beberapa sultan Turki Utsmani. Ya, alhamdulillah ya. Itu dia, kenapa banyak yang ngaitin kecantikan wanita Sirkasia ini sama pembantaiannya. Karena awalnya, gara-gara kecantikan mereka lah, wilayah Sirkasia ini akhirnya jadi dikenal dunia. Dari yang tadinya cuma wilayah terpencil di pegunungan ekstrim Kaukasus, nggak ada yang peduli, gara-gara kecantikan wanitanya kesebar, akhirnya orang-orang pada nyoba ke sana. Pas sampai sana, lihat wilayahnya indah, subur, akhirnya wilayah ini jadi rebutan banyak pihak, jadi rebutan semua pihak. Terutama kekaisaran-kekaisaran besar di Asia dan Eropa. Makanya, wilayah Sirkasia ini, secara riwayat, dia pernah jadi daerah milik banyak kekaisaran. Dari Romawi kuno, Khazar, Mongol, Tatar Crimea, Turki Utsmani, sampai yang terakhir Tsar Rusia. Tapi gimana menurut lu? Lu setuju sama anggapan tadi? Anggapan kalau kecantikan wanita Sirkasia lah
yang akhirnya bikin wilayah mereka malah jadi inceran banyak pihak. Lu setuju sama anggapan itu? Atau menurut lu ada faktor lain? Silakan komen. Nah, di era kekaisaran Rusia inilah nasib bangsa Sirkasia ini berubah drastis. Kok bisa? Jadi, di pertengahan abad ke-19, di bawah pemerintahan Tsar Alexander II, Kekaisaran Sarusia waktu itu lagi berusaha memperluas wilayahnya ke selatan. Dan salah satunya, mereka menargetkan wilayah Sirkasia. Padahal, waktu itu, wilayah Sirkasia ini masih ada di bawah pengaruh kekhalifahan Turki Utsmani. Tapi, berkat perjanjian Kucuk Kainarca di tahun 1744 dan perjanjian Adrianopel di tahun 1829, perjanjian yang membahas tentang mengakhiri perang Rusia-Turki dan perubahan wilayah kekuasaan, berkat perjanjian-perjanjian itu, akhirnya tindakan Rusia buat menaklukkan tanah Kaukasus Utara dapat restu dari Turki Utsmani. Mein lieber Alexander, ich heiße dich herzlich willkommen in Paris. Nah, di titik ini, orang-orang Sirkasinya sendiri pada nggak mau nyerahin wilayahnya gitu aja. Dan kayak yang bisa kita tebak, terjadilah perang Rusia-Sirkasia. Dan perang ini berlangsung lama banget. Menurut CNN, Rusia butuh lebih dari 1 abad buat naklukin suku-suku lokal Sirkasia yang mayoritas Muslim. Kok bisa mayoritas Muslim? Menurut NBC News, dipercaya keislaman suku-suku Sirkasia ini banyak dipengaruhi waktu wilayah mereka dipegang sama Turki Utsmani di abad ke-17. Tapi walaupun begitu, mayoritas orang-orang Sirkasia nggak pernah ngerasa kalau wilayah mereka itu ada di bawah kendali Turki Utsmani. Banyak dari mereka yang ngerasa kayak, ini wilayah kita sendiri, tidak masuk ke Turki Utsmani. Mereka mungkin saudara seiman, tapi bukan saudara sebangsa. Makanya, pas Rusia diizinin sama Turki Utsmani buat nguasain wilayah Sirkasia lewat perjanjian yang tadi, orang Sirkasia di sini tetap ngelawan. Mereka tetap nggak mau tunduk. Dan salah satu pemimpin perlawanan Sirkasia yang paling terkenal adalah beliau. Namanya Imam Syamil. Di perang Rusia-Sirkasia ini, Rusia ngelihat orang Sirkasia tuh sebagai suku-suku barbar dari pegunungan. Kalau menurut Walter Richmond, di bukunya yang berjudul The Circassian Genocide, di situ dia bilang orang-orang Rusia di tahun 1840-an tuh menjuluki orang-orang Sirkasia sebagai pencuri dan perampok. Karena mereka udah nyerang benteng Rusia. Ya kan padahal mereka diserang karena bangun benteng duluan ya. Jadi kebolak-balik. Terus ada julukan lain juga, Cherkess, yang artinya orang gunung. Ya sama-sama nggak enak sih ya julukannya dua-duanya ya. Nah, makin hari kejahatan perang Rusia ini makin meningkat sampai akhirnya perang berhenti di tahun 1864. Dan di situ wilayah Sirkasia ini secara resmi jatuh ke tangan Rusia. Tapi dengan berakhirnya perang bukan berarti penderitaan orang Sirkasia berhenti. Emang kenapa lagi? Ya tadi, karena stereotip orang Sirkasia itu jelek banget di mata Rusia, akhirnya setelah perang selesai, Rusia tetap menganggap orang Sirkasia ini sebagai musuh. Dan disitulah dilakukan pembersihan etnis. Sepanjang dari tahun 1864 sampai 1867, sekitar 50% bangsa Sirkasia mati karena dianiaya, kelaparan, dan penyakit. Sisanya yang hidup dipaksa pergi dari tanah mereka sendiri. Ada yang ke wilayah Turki Utsmani, ada yang ke wilayah Balkan. Nyebarlah mereka intinya. Di tahun 1860, pas masih perang, penduduk Sirkasia ini diperkirakan ada sekitar 1,5 juta orang. Tapi abis perang selesai di tahun 1864, Rusia mencatat orang Sirkasia tinggal 106.798 orang. Ini ngurangnya banyak amat, jir. Dan udah jelas ya, wilayah Sirkasia sekarang masuk ke Rusia. Tapi orang Sirkasia di Rusia sekarang malah lebih sedikit daripada di Turki. Ini tabelnya bisa kita lihat nih.
Etnis Sirkasia di Rusia ada 900.000 orang. Tapi di Turki ada 2 juta orang. Lebih banyak di Turki malah sekarang. Terus sisanya nyebar ya. Ada di Israel, Amerika, Yordania, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Dan yang unik nih, kalau menurut Maya Katik di jurnal Europe Asia Studies, di situ dia bilang bangsa Sirkasia ini tuh telat sadar kalau sebenarnya waktu itu di masa lalu leluhur mereka itu tuh mengalami pembantaian. Baru di akhir 1980-an, setelah mereka mempelajari sejarah, setelah mereka mempelajari ikatan etnis Sirkasia di seluruh dunia, baru mereka sadar kalau sejarah leluhur mereka tuh ternyata kelam banget. Aduh, kasihan ya. Terus di awal 1990-an, pas Soviet menuju runtuh, mulai di situ orang-orang Sirkasia di Soviet berani speak up. Minta semua orang Sirkasia di dunia buat pulang ke tanah mereka. Nggak lama, orang-orang Sirkasia ini juga bikin organisasi ICA, International Circassian Association, biar mereka makin solid. I'm in a dig, and I wanted to study here more than anywhere else. I simply wanted to take a look at my homeland, feel and understand it. Terus, menurut Ivlian Haindrava, politisi Georgia, di catatannya dia bilang kalau sejak tahun 1996, orang-orang Sirkasia mulai serius mengkampanyekan biar pembantaian Sirkasia ini diakui sebagai genosida oleh dunia. Tapi, baru di 2011, ada negara yang mengakui pembantaian ini. Waktu itu negaranya tuh Georgia. Dia jadi negara pertama yang mengakui adanya pembantaian Sirkasia. Kampanyenya dimulai 1996, baru ada yang ngakuinnya di 2011. Lama juga ya. Rusianya sendiri sampai sekarang masih menyangkal tudingan pembantaian ini. Sepanjang sejarah Rusia berdiri, cuma Boris Yeltsin, presiden Rusia pertama yang pernah nyebut pembersihan etnis di Sirkasia. Di tanggal 18 Mei 1994, dia bilang, perang Sirkasia yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dan materi hari ini bergema di hati banyak orang Rusia. Udah gitu doang. Nggak ada minta maaf atau langkah-langkah yang bakal diambil selanjutnya sebagai bentuk konsekuensi gitu. Nggak ada. Gimana menurut lo? Apa disebut gitu aja udah cukup? Atau perlu bentuk tanggung jawab lain? Silakan komen. Ritual culminates with a lullaby, and all the women who happen to be at home join in. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang pembantaian etnis Sirkasia oleh Kekaisaran Rusia. Ngeri ya kalau masalah gini-gini tuh. Kalau lo mau revisi kalau gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.